Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis cerpen penulis 2 berdasarkan unsur di dalamnya, yaitu tokoh, alur, dan latar. Sebelum menganalisis cerpen ini, tentu kita terlebih dahulu mengerti dulu apa pengertian dari masing-masing unsur tersebut. Baik, yang pertama ada tokoh, penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter. Watak atau karakter setiap tokoh berbeda-beda, namun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita. Watak tokoh dalam cerita dijelaskan pengarang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pengarang menjelaskan nama tokoh, gambaran fisik, jalan pikiran, kepribadian, lingkungan kehidupan, dan proses berbahasa. Watak tokoh dapat juga dijelaskan secara tidak langsung, misalnya melalui percakapan atau dialog. Dalam Nurgiantoro 1995, Aminuddin menyatakan macam-macam tokoh ada 2 jenis. Yang pertama ada tokoh utama, yaitu tokoh yang mempunyai peran penting dalam sebuah cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering diceritakan, baik itu sebagai pelaku kejadian ataupun sebagai yang dikenai kejadian. Bahkan tokoh utama di dalam novel-novel tertentu senantiasa selalu dimunculkan di setiap kejadian atau peristiwa. Yang kedua ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini merupakan tokoh yang mempunyai peranan hanya sebagai penunjang tokoh utama di dalam sebuah cerita. Jenis tokoh berdasarkan perwatakannya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada tokoh sederhana. Merupakan tokoh yang mempunyai satu kualitas pribadi tertentu. Maksudnya yaitu satu sifat watak yang tertentu saja. Tokoh sederhana ini tingkah laku dan sifatnya monoton, datar, dan hanya mencerminkan satu watak tertentu saja. Yang kedua ada tokoh kompleks. Tokoh kompleks merupakan tokoh yang dapat diungkapkan dalam berbagai kemungkinan sisi kepribadian, kehidupan, dan jati dirinya. Tokoh kompleks ini bisa mempunyai watak tertentu yang bisa diformulasikan, tetapi dia bisa juga memperlihatkan watak maupun tingkah laku yang beragam. Bahkan mungkin sulit diduga dan seperti bertentangan. Sedangkan jenis tokoh berdasarkan peranannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu jenis tokoh berdasarkan peranannya dapat dibagi menjadi 3. Pertama ada tokoh protagonis. Jadi tokoh protagonis ini merupakan tokoh baik yang dikagumi yang populer disebut dengan hero. Merupakan tokoh yang mengejarkan nilai-nilai dan norma-norma yang ideal bagi kita. Yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini merupakan tokoh yang menjadi penyebab timbulnya persoalan atau konflik dan menimbulkan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Terakhir adalah tokoh tritagonis yang tidak memihak pada siapapun. Adapun jenis tokoh berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Adapun yang pertama ada tokoh statis. Tokoh statis adalah tokoh dalam cerita yang esensial tidak mengalami perkembangan atau perubahan perwatakannya sebagai akibat adanya suatu kejadian atau peristiwa yang berlangsung. Yang kedua ada tokoh berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh dalam cerita yang mengalami perkembangan dan perubahan perwatakan sejalan dengan berkembangnya peristiwa dan alur yang dikisahkan dalam cerita. Baik, unsur kedua ada alur. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis, atau definisi alur yaitu merupakan rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita harus berkaitan satu sama lain, sehingga seperti bagaimana suatu peristiwa berkaitan dengan peristiwa lainnya. Lalu bagaimana tokoh yang digambarkan atau berperan dalam cerita. Adapun alur dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada alur maju atau progresi. Alur maju ini merupakan sebuah alur yang memiliki klimaks di akhir cerita dan merupakan jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu yang berjalan teratur dan berurutan, sesuai dengan urutan waktu kejadian dan awal sampai akhir cerita. Yang kedua ada alur mundur atau regresi. Alur mundur merupakan sebuah alur yang menceritakan tentang masa lampau yang memiliki klimaks di awal dan merupakan jalinan peristiwa dari masa lalu ke masa kini yang disusun tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir. Ketiga ada alur sorot balik atau flashback. Merupakan alur yang terjadi karena pengarang mendahulukan akhir cerita dan setelah itu kembali ke awal cerita. Pengarang bisa memulai cerita dari klimaks kemudian kembali ke awal cerita menuju akhir. Yang keempat ada alur campur. Alur campuran merupakan alur yang diawali klimaks, kemudian melihat lagi masa lampau dan dilanjutkan sampai pada penyelesaian, yang menceritakan banyak tokoh utama, sehingga cerita yang satu belum selesai kembali ke awal untuk menceritakan tokoh yang lain.
Yang kelima ada alur klimaks, merupakan alur yang susunan peristiwa menanjak dan peristiwa biasa meningkat menjadi penting, yakni lebih menegangkan. Yang keenam, alur anti klimaks, merupakan alur yang suasana peristiwanya makin menurun dari peristiwa yang menegangkan kemudian menjadi kendor dan berakhir dengan peristiwa biasa. Yang ketujuh atau yang terakhir merupakan alur kronologis, merupakan alur yang secara peristiwa berjalan sesuai dengan urutan waktu. Dalam alur ini terdapat hitungan jam, menit, dan lain-lain sebagainya. Secara umum, unsur-unsur alur dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama ada pengenalan cerita. Yang kedua ada awal konflik, seterusnya menuju konflik, konflik memuncak atau klimaks, dan penyelesaian atau ending. Baik, unsur seterusnya ada latar atau setting. Latar atau setting adalah penggambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita hidup pada tempat dan waktu masa tertentu. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh-tokoh cerita terjadi pada waktu dan tempat tertentu pula. Jadi, di mana peristiwa itu terjadi dan kapan terjadinya disebut latar atau setting. Latar yang dirujuk dalam sebuah cerita bisa merupakan sesuatu yang faktual atau bisa pula bersifat imajiner. Latar atau setting ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada latar waktu, merupakan salah satu macam-macam latar cerita yang harus dimuat dalam sebuah karya sastra, sesuai dengan namanya, yakni latar waktu. Maka di latar ini menggambarkan waktu di mana peristiwa di dalam cerita tersebut berlangsung, mengarah pada kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra, misalnya tahun, musim, hari, dan jam. Kedua, latar tempat adalah tempat yang menjadi setting peristiwa drama itu terjadi. Terakhir adalah latar suasana, merupakan salah satu macam-macam latar cerita yang menunjukkan bagaimana kondisi batin tokoh atau pelaku di dalam cerita. Di latar suasana ini biasanya juga membuat bagaimana situasi dan kondisi lingkungan tokoh tersebut berada. Latar suasana biasanya disampaikan secara deskriptif di dalam sebuah karya sastra. Baik, selanjutnya kita akan coba menganalisis cerpen penulis tua dengan menggunakan teori struktural, yaitu mengenai tokoh, latar, dan alur. Baik, pertama ada tokoh. Di dalam cerpen penulis tua ini terdapat dua tokoh, yaitu Aku sebagai kakek tua dan Alea. Tokoh kakek dalam cerpen penulis tua ini merupakan tokoh utama yang mempunyai karakter penyayang. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Sedangkan tokoh Alenia sebagai cucu kakek yang mempunyai karakter periang, hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Unsur seterusnya ada alur atau plot. Cerpen penulis tua ini memiliki alur campuran atau maju mundur. Cerpen tersebut menceritakan bahwa tokoh kakek selalu mengingat kenangan di masa lalunya dan membandingkan dengan kehidupan sekarang. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Baik, unsur terakhir ada latar atau setting. Latar tempat yang digunakan dalam cerpen penulis tua ini adalah di rumah, di taman, di alun-alun, dan jembatan kembar. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Adapun latar waktu yang digunakan dalam cerpen penulis tua adalah pagi hari dan sore hari, di mana dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Berikutnya adalah latar suasana yang digunakan dalam cerpen penulis tua ini adalah sunyi, ramai, dan gaduh, dan juga dapat dibuktikan dalam kutipan berikut ini. Baik, cukup sekian video pada kali ini dan nantikan video-video seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.